Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah malas senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, masih di Al-Quran Surah Ali Imran. Pagi hari ini insya Allah kita akan kaji ayat 69 sampai dengan ayat 74. Imam Ahmad Mustafa Al-Maroki mengutip sabab nuzul dari turunnya ayat ini terkait dengan upaya sekelompok orang-orang Yahudi yang ada di Madinah yang berupaya untuk memperdayai beberapa orang sahabat, berupaya untuk menyesatkan mereka terhadap pemahaman mereka yang sudah mengikuti Rasul, sudah beriman dan sudah berislam. Di antaranya yang berupaya mereka perdayai, mereka sesatkan adalah Hudzaifah, kemudian Mu'ad bin Jabal, kemudian ada Ammar bin Yasir. Mereka juga pemuka-pemukanya menyusupkan agar anggota orang-orang Yahudi di Madinah ini kalau waktu pagi subuh disuruh untuk mengikuti sholat subuh bersama Nabi. Kemudian ketika sore hari, mereka kembali ke tempat ibadah-ibadah mereka dan mereka beribadah sesuai dengan apa yang selama ini mereka kerjakan. Ini juga upaya penyesatan. Jadi seolah-olah sudah ikut, kemudian tidak cocok, kemudian kembali kepada keyakinan semula. Untuk menimbulkan pertanyaan di kalangan orang-orang mukmin, kok bisa begitu? Jangan-jangan ada yang keliru. Maka makar mereka yang sudah mereka rencanakan ini oleh Allah SWT dibuka, diberitahukan kepada Rasulullah, kepada orang-orang beriman dengan menurunkan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 69 sampai 74. Agar orang-orang mukmin waspada atas tipu daya mereka. Kita mulai Bapak Ibu. Di ayat ke-69 Allah SWT telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum. Waddat sangat menginginkan.
Ta'ifatun segolongan min ahlil kitabi dari ahli kitab. Lau seandainya yudillunakum mereka bisa menyesatkan kalian. Wa ma yudilluna dan tidaklah mereka menyesatkan illa kecuali anfusahum diri mereka wa ma yash'uruna dan mereka tidak menyadari. Apa yang membuat mereka sangat ingin orang-orang mukmin itu sesat? Sudah pernah kita kaji di tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah bahwa di antara orang-orang ahli kitab di Madinah itu diliputi kedengkian. Allah menyampaikan wadda katsirum min ahlil kitabi law yarudunakum ba'da imanikum kuffara hasadam min indi anfusihim. Ada kedengkian di dalam hati mereka. Karena mereka menginginkan Nabi dan Rasul terakhir itu Allah pilih dari kalangan mereka. Tetapi Allah SWT punya anugerah khusus. Punya pemberian khusus dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Allah menghendaki Nabi dan Rasul terakhir itu dari garis keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ini yang menyebabkan orang-orang Yahudi di Madinah itu menyimpan kedengkian. Walaupun sebenarnya mereka sangat kenal betul dengan Nabi Muhammad. Yang oleh Allah disampaikan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Nabi Muhammad lebih baik daripada mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Artinya begitu Nabi Muhammad sampai ke Madinah, mereka hafal betul. Inilah Nabi yang ciri-cirinya persis diinformasikan dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Sikap kedengkian ini yang membuat mereka berupaya untuk menyesatkan orang-orang mukmin. Kemudian oleh Allah SWT disampaikan, upaya mereka untuk menyesatkan orang-orang mukmin di Madinah itu akan sia-sia. Yang semakin tersesat adalah mereka. Tapi mereka tidak merasa. Kenapa semakin tersesat? Yang pertama, ketika mereka menolak kenabian Nabi Muhammad, dengan sendirinya mereka menolak pesan Nabi Musa. Mereka menolak pesan Nabi Isa. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, seandainya Musa masih hidup, dia akan mengikutiku. Ini karena memang Allah SWT di Al-Quran surah Al-Imran itu telah mengambil janji kepada para nabi dan rasul. Jika Allah mengutus nabi berikutnya, maka nabi yang awal akan diminta untuk mengimaninya, untuk menolongnya. Maka nabi-nabi itu akan berpesan. Sudah kita bacakan di Al-Quran surah As-Saff misalnya ayat yang ke-6. Nabi Isa berpesan kepada Bani Israil, akan ada Rasul sesudah Nabi Isa namanya Ahmad. Mereka diminta untuk mengimaninya, tapi ketika Nabinya datang, mereka tidak mengimani. Tidak mengimani Nabi Muhammad berarti tidak ngandel dengan pesan Nabinya. Tidak mengimani Nabi Muhammad berarti tidak ngandel dengan pesan yang Allah titipkan melalui kitab yang diberikan kepada Nabinya. Tidak mengimani Nabi Musa, tidak mengimani Taurat, tidak mengimani Nabi Isa, tidak mengimani Injil. Ketika Rasulullah SAW berkirim surat kepada Kaisar Heraklius, Rasulullah menyampaikan, jika engkau berislam, maka engkau mendapat 2 pahala. Mengimani Nabi Isa dengan kitab Injilnya, dan mengimani Rasulullah dengan Al-Qur'annya. Ini satu kesatuan, Bapak. Yang paling berat sebenarnya dirasakan oleh seseorang adalah orang yang tersesat tetapi dirinya tidak sadar tersesat. Ini yang dialami oleh ahli kitab di Madinah karena kedengkiannya ingin menyesatkan orang-orang mukmin sampai mereka semakin jauh dari kesesatan tetapi mereka tidak menyadarinya.
Di ayat ke-70 Allah menyeru mereka, Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima takfuruna, mengapa kalian kafir, bi ayatillahi, kepada ayat-ayat Allah. Yang mereka tolak satu, Taurat, yang sudah memesan kepada mereka. Yang kedua yang mereka tolak, pesannya Nabi Musa. Kemudian orang-orang Nasoro yang mereka tolak pesannya Nabi Isa. Yang mereka tolak pesan yang ada dalam kitab Injil. Maka Allah menyampaikan pertanyaan, kenapa kalian ingkar kepada ayat Allah? Ditambah ketika orang-orang ahli kitab di Madinah ini menyaksikan kenabian Nabi Muhammad, baik mukjizat yang sifatnya indrawi maupun mukjizat berupa Al-Quran. Yang sifatnya indrawi bisa mereka lihat. Yang berupa Al-Quran, isinya membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat, apa yang ada dalam kitab Injil. Sehingga Allah menyampaikan, kenapa sih kalian ingkar? Wa antum tasyhadun, padahal kalian menyaksikan. Logika sederhananya kan begini Bapak Ibu. Orang yang melihat suatu peristiwa dengan mata kepala sendiri, kemudian mengingkari, ini kan ada yang keliru di dalam pola pikirnya. Kecuali mendengar. Ada seseorang menceritakan suatu kecelakaan misalnya. Kemudian dia belum yakin karena belum menyaksikannya sendiri. Nah, ini orang menyaksikan sendiri, peristiwanya berlangsung, tapi tidak ngandel. Berarti mengingkari hasil pandangan matanya sendiri. Ini yang ditanyakan oleh Allah SWT, wa antum tasyhadun. Kemudian ayat ke-71, Allah memanggil mereka lagi. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Lima, mengapakah talbisuna, kalian mencampurkan al-haqqo, antara yang hak, bil batili, dengan yang batil. Yang hak adalah perintah untuk mengimani Rasulullah. Yang hak adalah untuk mengimani Al-Quran. Yang hak adalah mengimani Allah, tidak menyekutukannya. Yang hak adalah mengakui Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Tapi yang mereka lakukan sebaliknya. Sehingga Allah menyampaikan, kenapa mencampur adukan antara yang hak bil batil dengan yang batil. Karena yang namanya ikhlas tidak mungkin bisa bersatu dengan syirik. Mukhlis tidak mungkin musyrik. Kalau musyrik tidak mungkin mukhlis. Mukmin tidak mungkin munafik. Itu pasti akan berseberangan. Yang halal dengan yang haram pasti akan dipisah. Tidak bisa halal haram kemudian gabung. Kalau halal dengan haram gabung, nanti yang kalah yang halalnya. Maka Allah mengingatkan mereka, wa taktumunal haqqo, kenapa kalian menyembunyikan kebenaran? Berita-berita tentang Rasulullah Nabi Muhammad sudah jauh-jauh hari Allah beritahukan, bahkan sebagaimana pengakuan Abdullah bin Salam. Ketika pertama kali melihat Rasul, aku langsung mengenali itulah Nabi yang Allah janjikan. Karena ciri-cirinya persis yang Allah gambarkan dalam kitab Taurat. Maka begitu ketemu, Abdullah bin Salam langsung masuk Islam. Ini orang yang hatinya bersih dari kedengkian, dari kesombongan. Dan sudah sering kita kaji, Bapak dan Ibu. Penyebab susah masuknya hidayah, penyebab susah masuknya kebenaran dalam hati, karena ada kedengkian. Bukankah kedengkian ini yang menyebabkan Qabil membunuh saudaranya? Kedengkian ini yang menyebabkan iblis menggelincirkan Nabi Adam. Kesombongan ini yang menyebabkan iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Maka kedengkian, kesombongan, dua perkara yang menghambat masuknya hidayah. Kedengkian, kesombongan menyebabkan orang itu akan sengsara. Kedengkian memakan kebaikan. Rasulullah mengatakan, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanata kama ya'kulun narul khatobah. Jauhi oleh kalian kedengkian, karena kedengkian akan memakan kebaikan sebagaimana
api memakan kayu bakar. Orang yang dengki, kebaikannya akan habis sendiri. Sehingga dia akan muflis, bangkrut. Terus orang yang dengki itu orang yang sedang menyiksa dirinya sendiri. Hatinya sesak terus. Kalau lagi mikiri orang yang dengki itu jengkel terus. Padahal yang dipikiri belum tentu ingat dirinya. Tapi dirinya ingat terus sama yang didengki. Demikian juga orang yang sombong. Ini yang menyebabkan mereka kemudian mengingkari apa yang sudah Allah sampaikan, mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, menyembunyikan kebenaran. Dan menyembunyikan kebenarannya kata Allah, wa antum ta'lamun. Wa antum ta'lamun. Dan kalian mengetahui. Tahu tetapi tidak memberitahu. Ini kan sangat dolim, Bapak Ibu. Ayat berikutnya ya. 72, Bapak. Wa qalat, dan telah berkata ta'ifatun, segolongan, min ahlil kitabi, dari ahli kitab. Aminu, berimanlah kalian. Billadzi, dengan yang unsila, diturunkan, alal ladzina amanu, atas orang-orang yang beriman, wajhan nahari, di waktu siang. Wakfuru, dan ingkarilah oleh kalian akhirahu, di akhirnya, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Ini yang tadi di awal saya sampaikan sebagai sabab nuzul turunnya ayat ini. Ketika Rasulullah SAW mendakwahkan al-Islam di Mekah, maka para pemuka jahiliyah di Mekah juga berupaya. Selain mereka menolak dakwah, mereka juga menghalang-halangi dakwah. Mereka menyusun strategi. Mereka selalu berpikir bagaimana supaya dakwah ini tidak berkembang. Karena kesenantiasa begitu. Dari mulai melakukan penekanan kepada orang-orang yang sudah berislam, mengintimidasi, apalagi terhadap hamba saya itu, dilakukanlah penganiayaan, penyiksaan kepada mereka, sampai syahidnya Sumayyah, Yasir, suami istri. Kemudian kisah yang paling populer sejarah, Bilal bin Rabah, karena mempertahankan keislaman, rela untuk dianiaya, tetapi memilih dengan keimanan dan keislamannya. Ketika Rasulullah dakwah di Madinah, juga tantangannya tidak jauh lebih ringan, lebih berat. Kalau orang-orang jahiliyah menggunakan dalil, menggunakan argumentasi yang mereka ikuti, apa yang mereka dapati dari bapak-bapak mereka, kalau orang ahli kitab lebih hebat lagi. Karena mereka punya kitab. Jadi mereka menentang dakwahnya Rasulullah mendasarkan kepada kitab yang ada pada diri mereka. Dan merasa mereka lebih dulu mendapatkan kitab itu. Meskipun di dalam kitab itu sudah tercampur. Tidak semuanya berdasarkan wahyu yang pernah Allah titipkan kepada Nabi Musa atau kepada Nabi Isa alaihissalam. Melihat perkembangan dakwah Islam di Madinah yang begitu pesat, maka orang-orang ahli kitab, pemuka-pemukanya itu, di sini ta'ifatun, menyusun strategi. Bagaimana kalau dakwah ini dihambat? Sehingga mulailah direncanakan mengirim orang-orang untuk ketemu dengan orang mukmin. Terus nanti kalau ketemu dengan orang mukmin bilang beriman. Maka di sini diajari oleh pemuka-pemukanya, dan itu diberitahukan oleh Allah. Aminu billadzi unsila alal ladzina amanu. Nanti kalau ketemu dengan orang beriman, kalian bilang, kami ngandel. Tapi siang hari aja. Sore hari balik lagi. Ini kan sama dengan yang Allah ceritakan di Al-Baqarah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka bertemu dengan orang beriman, mereka mengatakan kami juga beriman. Tapi ketika mereka kembali kepada komunitasnya, mereka mengatakan kami bersama kalian.
Nah, lalu di sana ngapain? Innama nahnu mustasiun. Kami hanya mengolok-olok. Jadi ada niat untuk mengolok-olok orang beriman, ada niat untuk mengolok-olok apa yang Allah turunkan. Mereka tidak sadar bahwa Allah yang Maha menyaksikan, mengamati, mengetahui betul apa yang mereka rencanakan. Maka apa jawaban Allah? Allahu yastasi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Bukan mereka yang mengolok-olok, tapi Allah yang mengolok-olok mereka. Karena Rasulullah sebenarnya tahu. Allah memberitahukan kepada Rasul, beberapa orang yang pura-pura beriman itu punya maksud tidak baik. Jadi gampangannya gini, ada orang yang sudah tahu karakter seseorang. Nah, orang ini merasa masih aman. Kemudian dia ngomong apa aja di depan orang itu. Merasa bisa memperdayai orang yang sudah tahu itu. Nah, orang-orang di sekitarnya itu sudah diberitahu bahwa orang ini akan memperdayai. Dia pulang cerita dengan komunitasnya, berhasil memperdayai, padahal semua rencananya sudah diketahui. Itu namanya orang yang terperdaya, tapi tidak sadar dirinya sudah terperdaya. Sehingga oleh Allah, orang seperti ini, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Wa yamudduhum. Allah membiarkan mereka fi tughyanihim, di dalam kesesatan ya'mahun, mereka terombang-ambing. Orang yang paling sengsara itu, Bapak Ibu, orang yang terombang-ambing di dalam kesesatan. Bahasa anak muda sekarang itu galau tanpa ujung. Kok galau tanpa ujung? Iya, pikirannya ruwet. Semua masalah itu buntu semua. Itu namanya fi tughyanihim ya'mahun. Memang orang dengki kan begitu. Orang yang dengki dengan orang itu keadaannya seperti itu. Lihat orang yang dengki senang ya jengkel, diam saja ya jengkel. Orangnya bahagia tambah jengkel, terus kegalauannya enggak selesai-selesai. Yang mereka lakukan mendatangi orang beriman. Kalau pagi ikut sholat subuh. Kenapa mereka ikut sholat subuh? Rasulullah kan pernah menyampaikan di Sahih Al-Bukhari. Sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah isya dengan subuh. Maka mereka bersiasat. Supaya tidak ketahuan kemunafikannya, mereka datang waktu subuh. Tapi isya tidak datang. Karena sudah dipeseni, berimannya siang hari saja. Kalau malam hari jangan, kembali kepada komunitasnya. Tujuannya apa? Kata pemuka-pemuka itu, la'allahum yarji'un. Supaya mereka, para pengikut Rasul, yarji'un. Kembali bukan kembali kepada Rasul, kembali kepada keyakinan semula sebelum Rasulullah datang ke Madinah. Kembali kepada keyakinan jahiliyah. Sehingga mereka merasa lebih unggul. Selama ini mereka punya Alkitab, sementara orang-orang Arab di Madinah kan tidak punya. Jadi mereka merasa lebih unggul. Sekarang orang-orang Arab di Madinah sudah menjadi Muslim, sama-sama punya Alkitab, mereka merasa lebih kalah. Sehingga mereka berupaya untuk mengeluarkan orang-orang Muslim ini kembali kepada keyakinan semula. Ini yang disampaikan. Kemudian mereka berpesan lagi kepada para pengikutnya. Pesannya mereka oleh Allah diabadikan. Jadi ngobrol, ngerasani, merencanakan, kan Allah tahu. Oleh Allah diberitahukan pada Rasul. Ini mereka lagi rencana begini. Wala tu'minu, dan janganlah kalian mempercayai. Ini ucapan mereka. Illa kecuali limang tabi'adinakum. Kecuali kepada orang-orang yang mengikuti agama kalian. Ini sudah dipeseni. Para penyusup ini sudah dipeseni. Jangan sampai ngandel kecuali yang satu visi, satu misi yang sama dengan yang biasa kita lakukan. Maka oleh Allah, Rasul diberitahu, kul katakanlah, innal huda hudallahi. Innal huda. Sesungguhnya petunjuk itu hudallahi, petunjuk Allah. Petunjuk Allah itulah yang benar. Yang pernah Allah turunkan
kepada Rasulullah dan Rasul-Rasul sebelum Rasulullah. Allah sampaikan di surah An-Nisa misalnya, satu keserasian risalah yang Allah sampaikan kepada para nabi dan rasul. Saya bacakan ayatnya. (163) ya. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih wa awhayna ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Haruna wa Sulaiman wa atayna Dawuda zabura wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsusum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Ini satu keserasiannya. Inna sesungguhnya awhayna kami telah wahyukan ilaika kepadamu wahai Rasul. Kama sebagaimana awhayna kami telah wahyukan ila Nuhin kepada Nabi Nuh. Wan nabiyyina min ba'dih dan nabi-nabi sesudah Nabi Nuh. Wa awhayna dan kami wahyukan ila Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Wa Ismaila kepada Nabi Ismail. Wa Ishaq kepada Nabi Ishaq. Wa Yaquba Nabi Yaqub wal asbati. Masih ingat al asbat, anak keturunan Nabi Yakub, itu disebut al asbat. Wa Isa yang Allah wahyukan kepada Nabi Isa. Wa Ayyuba yang Allah wahyukan kepada Nabi Ayub. Wa Yunusa Nabi Yunus. Wa Haruna Nabi Harun. Wa Sulaimana dan Nabi Sulaiman. Wa atayna Dawuda zabura dan apa yang Allah berikan kepada Daud kitab Zabur. Ini sama semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi teori sederhananya, jika seseorang sudah mendapatkan informasi, kemudian ada informasi terbaru yang menguatkan informasi yang lama, harusnya lebih dulu ngandel. Kan begitu, Bang? Sama dengan seseorang yang, misalnya gini, ada siswa SD, ada siswa MI. Kemudian kedua-duanya daftar ke Madrasah Sanawiyah. Di SD kan, kalau SD umum, SD negeri, hanya ada PAI. Kalau di Madrasah Ibtidaiyah, PAI-nya kan dijabarkan. Termasuk ada pelajaran bahasa Arab. Begitu dia masuk ke Madrasah Sanawiyah, itu kan ada pelajaran bahasa Arab. Kalau yang alumni SD tidak dikenalkan dengan bahasa Arab, hanya PAI, belajar awal. Tapi yang dari Madrasah Ibtidaiyah, kemudian ke Madrasah Sanawiyah, tinggal melanjutkan. Maka begitu mendapatkan informasi yang sama, setelah sebelumnya dia mendapatkan pengetahuan, dia akan semakin mantap. Ketika belajar fi'il, fa'il, maf'ul, semakin mantap. Karena apa? Sudah pernah mendengar di jenjang sebelumnya. Itu pengetahuan sifatnya begitu. Allah sudah beritahukan tentang Allah, tentang Nabi, tentang cara menyembah Allah, tentang mempraktekkan syariat di dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Kemudian Allah turunkan Al-Quran, teorinya lebih mantap untuk mengimani. Tapi kok bisa berpaling? Nah inilah ya yang diingatkan oleh Allah SWT tentang karakter sebagian pemuka ahli kitab yang ada di Madinah diceritakan di dalam ayat-ayat ini. Maka Allah ingatkan, semua petunjuk dari Allah itulah yang terbaik. Qul innal huda hudallah. Ini juga yang Allah sampaikan di ayat 120 Al-Quran surah Al-Baqarah. Kita lihat ayatnya ya.
Walang tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Kalau di sini inna hudallahi huwal huda. Kalau di Ali Imran, qul innal huda hudallahi. Sama saja Bapak ya. Qul katakanlah inna sesungguhnya hudallahi petunjuk Allah lah huwal huda. Sebenar-benarnya petunjuk. Maka apa yang Allah ingatkan? Wala ini taba'ta ahwa'ahum. Dan sungguh jika kamu mengikuti keinginan mereka, ba'da sesudah alladzi ja'aka, apa yang datang kepadamu minal ilmi dari ilmu, malaka tidak ada untukmu minallahi dari Allah mewaliyin wala nasirin. Tidak akan ada pelindung dan tidak akan ada penolong. Allah sudah ingatkan sebaik-baik petunjuk dari Allah. Al-Quran ini sebaik-baik petunjuk. Maka kalau kemudian ada orang beriman mengikuti keinginan mereka, ahli kitab, mereka akan menyesatkan kita. Maka oleh Allah, kalau kita mengikuti mereka, Allah tidak akan lagi melindungi dan menolong kita. Ini diingatkan di Al-Baqarah 120. Kembali kepada Ali Imran ayat ke-73 ya. Ayyuta ahadum mislama utitum au yuhajukum. Orang-orang ahli kitab ini mengingatkan para pengikutnya. Ayyuta ahadun. Jangan sampai salah seorang di antara kalian mendatangkan misla seperti ma'utitum apa yang datangkan kepada mereka atau yuhajukum mereka mendebat kamu. Jadi orang-orang yang tadi ditugasi untuk menyusup kepada orang-orang mukmin di Madinah diwanti-wanti jangan menceritakan informasi apapun dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Kenapa tidak boleh diinformasikan? Mereka takut ketika orang mukmin mendengar informasi dari kitab Taurat, dari kitab Injil, yang itu dibenarkan oleh Al-Quran, menjadi senjata untuk membantah mereka. Jadi menyesatkan dan menyembunyikan. Kan seperti yang pernah saya jelaskan Bapak Ibu. Ketika Rasulullah SAW didatangi oleh sekelompok ahli kitab, untuk memutuskan perkara. Ketika ada di antara mereka yang melakukan dosa perzinahan. Padahal dalam kitab Taurat kan ada aturan itu. Yang Allah tanyakan di Al-Quran surah Al-Ma'idah itu kan. Wa kaifa yuhaqqimunaka wa indahumut Tauratu fiha hukmullah. Kenapa mereka minta engkau menjadi hakim ya Rasul? Padahal mereka punya Taurat dan Taurat itu ya hukum Allah. Mereka ingin diputuskan hukumannya ringan. Maka kata Rasulullah, bawa ke sini Tauratnya. Kemudian dibacakanlah Taurat itu. Dan ketika mau sampai kepada hukuman rajam, dilewati. Kemudian oleh Abdullah bin Salam dipegang tangan orang yang baca itu. Jangan dilewati. Karena saat itu Abdullah bin Salam membersamai Rasulullah. Kalaupun tidak dibersamai, Rasul tentu tahu diberitahu oleh Allah SWT. Jadi tipu dayanya sangat luar biasa. Maka Bapak dan Ibu, kalau kita membaca teks-teks ayat-ayat Al-Quran ini dengan sabab nuzulnya, dengan alur tafsirnya, kita bisa merasakan betapa berat dakwahnya Rasulullah. Di Madinah lebih berat, yang dihadapi kan 3. Orang-orang jahiliyah, orang-orang munafik, dan orang-orang ahli kitab. Dibandingkan nabi-nabi terdahulu, yang dihadapi ya 1. Tidak mau ya tidak, sudah. Kalau ini kan tidak mau menghalangi, tidak mau berusaha menyesatkan, tidak mau berusaha untuk menggelincirkan yang lain. Atau malah pura-pura mau. Tapi niatnya untuk ngembosi dari dalam. Dan mereka menyembunyikan kebenaran-kebenaran dalam kitab yang sudah mereka miliki. Takut
menjadi senjata makan Tuhan. Makanya diwanti-wanti, ayu ta ahadum mislama utitum au yuhajukum. Atau yang tadi dibaca di rakaat kedua, surah Al-Baqarah ya. Mereka juga mengingatkan para pengikutnya untuk jangan sampai yang ada mereka itu membuat mereka di debat. Nah ini, ayat 76. Qalu atuhaddisunahum bima fatahallahu alaikum. Ini pemuka-pemukanya Maido terhadap anak buahnya yang menceritakan isi Taurat dan isi Injil. Qalu mereka berkata, atuhaddisunahum. Mengapakah kalian memberitahukan kepada mereka bima fatahallahu alaikum terhadap apa yang Allah buka untuk kalian liyuhajukum sehingga mereka mendebat kalian bihi dengan pengetahuan itu inda rabbikum tentang Tuhan kalian afala ta'qilun. Jadi mereka khawatir Tauratnya isinya ketahuan oleh orang mukmin, khawatir Injilnya ketahuan oleh orang mukmin. Karena apa? Ketika itu sama-sama dari Allah, ya saling menguatkan, saling mendukung. Musaddiqan lima baina yadayya. Musaddiqan lima baina yadayya. Kan begitu. Sehingga diwanti-wanti. Kemudian oleh Allah diingatkan, kul katakanlah innal fadla. Sesungguhnya karunia itu biyadillahi, di tangan Allah. Yu'tihi, Allah akan berikan mayyasha'u kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu, dan Allah wasi'un alimun, maha luas lagi maha mengetahui. Dalam konteks ini karunia yang Allah ceritakan yang pertama adalah karunia kenabian. Karunia kenabian adalah karunia yang sifatnya khusus, tidak bisa diminta, tidak bisa diusahakan, tidak bisa diperjuangkan. Karena Allah akan berikan karunia kenabian kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini untuk menegaskan keinginan orang-orang ahli kitab itu tidak sesuai dengan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian karunia diberikan mukjizat Al-Quran. Ini juga sifatnya khusus. Kalau nabi-nabi terdahulu diberikan mukjizat yang selesai. Begitu nabinya wafat, ya mukjizatnya selesai. Tapi Rasulullah diberikan mukjizat yang Rasulnya wafat, mukjizatnya tidak selesai. Dan kita merasakan mukjizat itu. Bukti kemukjizatan Al-Quran sampai sekarang masih bisa kita rasakan. Allah memberikan tantangan kepada orang yang tidak mempercayai Al-Quran, silahkan buat seperti Al-Quran. Tidak usah 30 juz. Satu surah saja. Sampai sekarang belum ada yang buat. Itulah bukti kemukjizatan Al-Quran. Semua yang Al-Quran sampaikan tentang peristiwa-peristiwa di masa lalu, di masa depan, satu persatu sudah mulai dibuktikan. Misalnya, tentang diselamatkan jasadnya Fir'aun. Surah Yunus 90-92. Itu informasinya abad ke-7. Ditemukan abad 18. Tentang informasi Al-Quran, di antara dua lautan itu ada dinding. Marojal bakhroini yaltaqiyani bainahuma barzahul la yabghiyan. Sudah terbukti. Itu kebenaran-kebenaran Al-Quran. Siapa yang akan menerima kebenaran Al-Quran? Orang yang hatinya tidak ada kedengkian, tidak ada kesombongan. Kalau hatinya ada kedengkian, ada kesombongan, jangan harap Al-Quran masuk. Karena kalau ada kedengkian, ada kesombongan, berarti dia telah menutup hatinya. Ini anugerah yang sifatnya khusus. Yang terakhir, ayat 74. Yahtassu birahmatihi mayyasha. Yahtassu. Allah mengkhususkan birahmatihi dengan rahmatnya. Ketika kita mempelajari Al-Asmaul Husna, Bapak Ibu, kita akan mengenal ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ar-Rahman yang maha pengasih. Ar-Rahman itu sifatnya umum.
Maka Allah SWT memberi kepada siapa saja, kepada manusia yang mengimani maupun yang tidak mengimani. Kita bisa lihat di Al-Quran surah Al-Baqarah ketika Allah menjawab doanya Nabi Ibrahim. Ya. (126). Wa idh qala Ibrahimu Rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Wa dan ingatlah ketika qala Ibrahimu, Nabi Ibrahim berkata, Rabbi ya Tuhanku, ij'al jadikanlah hadza baladan aminan, negeri ini negeri yang aman, Makkah ya. Warzuq ahlahu, berilah rizki kepada penduduknya, minas samaroti, dari berbagai macam buah-buahan. Siapa yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim? Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Apa jawaban Allah? Qala, Allah berfirman, wa man kafaro, yang kafir juga. Coba kalau Allah kabulkan doanya Nabi Ibrahim, 100% dikabulkan, maka tidak akan muncul nama Abu Jahal, tidak akan muncul nama Abu Lahab, tidak akan muncul nama Umayyah bin Khalaf, karena begitu mereka kafir, mati. Allah bilang, enggak, yang kafir juga, karena Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Sehingga Allah juga mengingatkan pada kita di Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-196 ya. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru bil bilad mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan sampai kamu terperdaya atas anugerah yang Allah berikan kepada mereka yang ingkar. Karena kadang-kadang begini, ada orang yang beragama Islam, Muslim, ya, masih punya pikiran, Pak, perasaan aku sudah jadi orang taat, tapi kok ya hidupnya gini-gini terus. Si pengennya bagaimana gini-gini terus? Yang ngasapnya kayak yang kangelan terus, Pak. Sementara si fulan misalnya, yang tidak taat, atau si fulan yang tidak nyembah Allah kok moncer misalnya, ngasabe gemeladak bulat-bulat. Ini Allah ingatkan di Ali Imran 196, 197. Ini sudah Allah sampaikan. Jaga nih keimanan orang-orang mukmin. Sifat Ar-Rahman Allah berlaku umum. Siapa yang datang kepada Allah membawa alat, punya ilmunya, tahu caranya, Allah beri. Nah kadang-kadang orang berimannya yakin Allah yang maha kaya, Allah pemilik rezeki, datang kepada Allah hanya minta, ya Allah, hamba minta rezeki, ilmunya tidak disiapkan, wadahnya tidak disiapkan, alatnya tidak disiapkan, ya tidak akan dikasih. Duduk pinggir sungai berdoa, ya Allah, aku pengen ikan. Iwak lewat, Pak, ngarepe. Angelnya kele kan. Ya bawa alat lah. Minimal pancing, apa jaring. Mau bawa doa, ya tidak akan diberi. Satunya tidak bawa doa, bawa jaring, cek dapat, ya dia dapat. Oleh Allah sudah diingatkan di An-Najm 39, 40, 41, 42. Ini kalau ingin Ar-Rahman, praktekkan ayat ini. Wa laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa ila rabbikal muntaha. Manusia tidak akan dapat apa-apa, kata Allah, kecuali apa yang diusahakan. Allah sudah sampaikan, ini aturan umum. Allah tidak akan lihat dia beriman, tidak beriman,
Ketika melakukan itu, Allah beri. Lah malah ada orang muslim tanya, itu ayat dibaca berapa kali Pak? Di puasanya apa tidak? Ini malah salah konsep. Itu ayat dipraktekkan. Konsepnya seperti ini Bapak Ibu, terkait dengan Ar-Rahman itu. Seperti seseorang yang memberi makan ayam-ayamnya. Ayam yang akan besar dan telihnya besar, itu ayam yang sikutannya kuat. Nah sekarang ada pemilik ayam memberi makan ayam, ada ayam yang nunggu nih. Yang lain sereg-seregan dia nonton aja. Nunggu sisa-sisa. Ya akhirnya yang lainnya besar-besar, dia kurus, kering, kriwiten. Makanya harus semangatnya sama. Ar-Rahman. Hanya bedanya, kalau orang mukmin itu tawakal. Ilmunya sudah, alatnya sudah, caranya sudah, berdoa, berserah diri. Ketika berhasil, dia bersyukur. Ketika gagal, dia bersabar. Jauh dari kesombongan. Tapi kalau orang tidak beriman, karena mengandalkan hanya cara, ilmu, alat, begitu berhasil, dia menyebut itu hasil usahanya. Ketika gagal, dia menyebut itu hasil kegagalannya. Maka cenderung sombong dan putus asa. Orang mukmin jauh dari itu. Ini anugerah Allah, itu sudah Allah siapkan. Tetapi rahmat Allah, Ar-Rahim, itu khusus. Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, hanya untuk orang-orang yang innallazina amanu wallazina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Al-Baqarah 218. Jadi rahmat Allah hanya akan Allah berikan kepada orang yang melakukan 3 langkah. Iman. Jadi kalau tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak akan diberikan rahmat dari Allah. Ini baru syarat sepertiga. Yang kedua, walladzina hajaru mau hijrah. Para sahabat dari Mekah hijrah ke Madinah. Dari Mekah hijrah ke Habasyah. Di era kita hijrahnya tidak fisik, tapi hijrah perilaku. Dari maksiat kepada ketaatan. Karena kita sudah mengimani Allah Subhanahu wa taala. Wajahadu fi sabilillah. Para sahabat ketika turun perintah jihad, mereka semua siap. Nah, kita sekarang jihadnya kesungguhan untuk mentaati aturan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang oleh Allah kemudian dikatakan ulaika yarjuna rahmatallah. Merekalah orang-orang yang akan kembali mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi kalau Ar-Rahman itu umum, kalau Ar-Rahim itu ada syaratnya. Wallahu dan Allah dzul fadlil azim, pemilik karunia yang besar. Semua milik Allah, langit, bumi, segala isinya milik Allah. Allah akan karuniakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kajian pada pagi hari ini? Ini kan ayatnya bicara tentang ahli kitab di Madinah. Yang penting ini, yang pertama, jangan mengikuti orang-orang yang tersesat. Tersesat itu artinya menyimpang dari aturan, menyimpang dari jalan yang benar. Walaupun yang melakukan banyak orang. Jangan punya pikiran kalau yang melanggar banyak orang tidak akan dihukum oleh Allah. Ingat, neraka itu luasnya seluas langit dan bumi. Jadi jangan umum batir. Kayak apa istilahnya ya? Ada adong orang melu orang keduman apa? Kelalen saya. Oh iya kayak Pak. Ya maksudnya begitu. Ketika suasana sudah tidak jelas antara yang halal dan yang haram, maka pisahkan diri. Jangan kemudian, islah bareng-barengnya ki haram gak ke kancane ki, jangan. Neraka itu luasnya seluas langit dan bumi.
Jangan ikut tersesat dengan orang-orang yang tersesat. Kemudian yang kedua pelajarannya, Bapak Ibu, jangan pernah berkeinginan untuk menolak aturan Allah. Apalagi sengaja. Allah menyampaikan perintah, panjenengan tahu, laksanakan. Panjenengan mampu, laksanakan. Tahu, tapi tidak mampu, ya sampaikan kepada Allah. Ya Allah, Engkau tahu betapa aku ingin melaksanakan, tapi juga Engkau tahu, hambamu belum mampu. Setiap orang cerita, tahun ini, Alhamdulillah Pak, mau berangkat haji. Kan gerentes Pak, ya Allah, kapan ya? Engkau tahu ya Allah, hamba ingin, tapi juga Engkau tahu, belum mampu. Ada yang belum mampu karena nomornya masih jauh, ada yang belum mampu karena tabungannya belum cukup, ada yang belum mampu karena belum nabung, tapi jangan sampai belum mampu karena belum niat. Niat aja masa belum mampu, niatkan aja dulu. Kan kata Rasulullah, niat baik dipahalai. Niat ya Allah, pengen sekali. Minta dimudahkan. Setiap Idul Adha orang cerita, mau kurban ini ya Allah. Sangat ingin sekali hambamu. Tapi engkau juga tahu, mudahkan hamba untuk melakukan itu. Kita minta kepada Allah. Kadang-kadang sukanya banyak orang yang berpikir sempit untuk dirinya sendiri. Ketika ditanya, jenengan orang korban Pak. Korban perasaan. Kok senangnya mendoakan keburukan bagi dirinya sendiri. Apa aja mani korban Pak, komangan bekangelan. Itu mendoakan keburukan buat dirinya sendiri. Kenapa tidak bilang, doain ya Pak, ingin rasanya berkorban. Ya. Jadi di kepala kita itu senangnya menutup rezekinya sendiri. Ingat Bapak Ibu kata Allah bagaimana sangkaan hambanya. Kalau kita menyangka sempit, akan disempitkan. Coba jadi buktikan. Pan kondangan. Begitu berangkat, nah anjung mana paling-paling ya prasmanan enteng temenan Pak. Maksudnya didoakan begitu. Kenapa kita berprasangka tidak baik kepada Allah? Berprasangka baiklah kepada Allah. Ya. Jadi begitu prasmanan enteng kan minimal balik canggih berkat lu yakeh kan begitu. Kemudian yang ketiga pesannya, jangan mencampur adukan antara yang hak dengan yang batin. Dipisah. Karena di Al-Quran surah Al-Isra itu, kalau kebenaran datang ya kebatilan hancur. Jangan sampai kebenaran datang, kebatilan menyambutnya, malah bergandengan tangan. Kan jadi rusak. Katanya. Kemudian yang keempat pesannya apa? Jangan menyembunyikan kebenaran. Jenengan tahu kebenaran, ditanya, beritahu. Nah ternyata ketika jenengan beritahu, orang bilang, ini jenengan melanggar Pak. Berterima kasihlah kepada orang yang bertanya. Orang itu dijadikan sebagai wasilah oleh Allah untuk mengingatkan kita. Misalnya, misalnya jenengan sudah ngaji tafsir sampai ayat 74, ketika sudah melewati Al-Baqarah 43, Al-Imran 43. Ada perintah jamaah di situ. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Suatu saat jenengan kok kena penyakit sungkan. Penyakit sing langka obat, kan penyakit sungkan. Terus teman bilang, Pak, aku baca Al-Baqarah 43, maksudnya apa ya? Dibaca. Oh iya, maksudnya kongon jamaah. Ini jenengan itu jamaah. Aja jengkel. Itu orang diutus oleh Allah untuk mengingatkan panjenengan. Jangan senengnya takon-takon kayak kue. Malah cara Allah mengingatkan kita itu dengan berbagai cara. Karena Allah sayang dengan orang-orang mukmin. Kalau diingatkan tidak mau, nanti akan dibiarkan. Terombang-ambing di dalam kesesatan. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, karena karunia itu milik Allah, jangan ragu untuk meminta kepada Allah, untuk datang kepada Allah dengan syariat yang telah Allah tetapkan. Syariatnya namanya tawakal. Dan tawakal bukan pasrah bongkokan. Doanya 100%, usahanya 100%, pasrahnya 100%. Dibagi 3 tetap 100%.
Bukan 20, 30, 50. Tapi 100, 100, 100 jumlah dibagi 3 ketemunya 100. Begitu berhasil seperti doanya Nabi Sulaiman. Rabbi an askuro nikmati allati Rabbi auzi'ni an askuro nikmati allati an'amta alai. Ketika belum berhasil, bersabar. Itu hasil dari tawakal. Bukan tawakal pasrah bongokan. Terus ngomong, angger waktune wareg dewek ora mungkin. Waktune sehat dewek ora mungkin. Karena ada konsep tawakal. Nabi saja suruh tawakal. Nyatanya Nabi berperang ya suruh perang. Tidak Allah langsung yang turun tangan. Kan? Tidak. Berperang dulu, nanti baru Allah tolong. Hijrah saja Nabi naik onta. Tidak diantar oleh malaikat Jibril dari Makkah ke Yatsrib, digendong sampai kan tidak. Tapi suruh usaha dulu. Diudag-udag dulu oleh orang-orang Quraisy sampai bersembunyi dulu di gua. Itu kan tawakal. Lah kalau Nabi saja yang dekat dengan Allah masih disuruh tawakal, lalu kita pengennya enak, siapa kita, Bapak? Bukan siapa-siapa kok. Jadi kalau nabinya saja tawakalnya maksimal, kita harusnya umatnya lebih maksimal. Nabinya yang sudah dijamin oleh Allah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang aja, syukurnya luar biasa. Sampai kakinya bengkak karena tahajudnya lama, lah kita yang bukan siapa-siapa. Tahajudnya mepet-mepet subuh, begitu. Wis tahajudnya telat, subuhnya telat, pengen rezekinya akeh kan ya angel. Nah, kan gitu ya. Jadi kita itu antara keinginan dengan kenyataan tidak berimbang. Kaken kepenginan tapi minimal usaha. Jangan maksimalkan usahanya ya. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran tafsir Al-Qur'an pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bersama membaca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.